Hari ini kita akan bahas tentang hubungan mahabbah dengan kualitas hidup. Atau lebih khusus hubungan mahabbah dengan rasa sakit. Rasa sakit. Jadi di situ lalu disimpulkan gini Mas Jawair. Jadi rupanya rasa cinta yang muncul itu mengurangi fenomena rasa sakit. Kan kejut. Jadi makanya Mas Jawair, orang itu kalau setiap hari mengeluh hidupnya susah, rasa sakit, saya kok sakit terus, badannya nggak enak. Ini salah satu penyebabnya mungkin kurang cinta. Nah ini saya kalian yang kita sebut tadi bahwa semua akan tunduk di dalam singgasana cinta, dan cinta itu adalah obat paling penting di dalam, bukan hanya obat psikologis, obat fisik. Nah coba teman-teman kalau pas lelah, makanya orang itu kalau mencintai Mas Jawair ya, itu akan muncul hormon-hormon penghilang rasa sakit memang. Ya, jadi ada hormon namanya yang paling penting diajarkan kepada generasi kita itu pelajaran cinta, bukan pelajaran ilmu pengetahuan. Ya nyun saya bukan ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPA, ada IPS atau sekarang IPAS nyebutnya. Ada pelajaran macam-macam, itu semua penting, tentu saja itu baik. Tetapi ada satu pelajaran yang paling penting, karena kalau ini nggak ada, kalau cinta ini nggak ada, seluruh pelajaran jadi malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji tasawuf saintifik. Nah, sebelumnya kita kemarin itu membahas tentang memaafkan ya Bunda. Ya bagi teman-teman yang belum menonton silahkan ditonton video sebelumnya. Nah kali ini di tasawuf itu kan ada istilah mahabbah nih Bang, atau cinta itu ya. Nah kita sudah pernah membahas tentang cinta tulus ya, mahabbah itu. Nah kira-kira secara saintifiknya tuh gimana, Bah? Ya, jadi nganu ya. Kalau cinta di dalam tasawuf itu minimal ada 3 terminologi yang dipakai ya. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada ar-rahmah. Itu terminologi yang dipakai di dalam tasawuf. Semuanya bermakna cinta ya, mahabbah, mawaddah, warahmah. Nah, mungkin sudah dibahas di yang lalu. Yang paling populer tentu mahabbah ya. Nah, sehingga kita bisa, hari ini kita akan bahas tentang hubungan mahabbah dengan kualitas hidup. Atau lebih khusus hubungan mahabbah dengan rasa sakit. Rasa sakit hidup Bu ya. Ya, jadi gini. Ada hubungan yang berbanding terbalik Mas, antara mahabbah dan rasa sakit ya. Jadi semakin orang itu memiliki mahabbah atau cinta, rasa sakitnya menurun. Bisa gitu ya? Ya, kalau mahabbahnya kurang, rasa cintanya maka rasa sakitnya naik. Jadi kalau mahabbah naik, rasa sakit turun, mahabbah turun, rasa sakit naik. Itu namanya hubungan hubungan berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus itu sama-sama naik, sama-sama turun. Tapi kalau mahabbah dan rasa sakit itu berbanding terbalik. Nah, sebelum saya ke sana, biar teman-teman ini yakin, silahkan nanti ada jurnal Mas. Saya minta nanti jurnal ini di share ya linknya nanti di kolom deskripsi aja. Di kolom deskripsi nanti kita berikan linknya. Ya, link jurnal. Maksud saya apa? Namanya kan saintifik nih ya. Saya berharap ini ngaji tasawuf saintifik itu kita belajar tasawuf tapi dengan logika yang bisa dipahami ilmiah, ya. Logika yang ilmiah ya. Nah, sehingga harus biasa, Mas Jawair ini harus biasa baca jurnal. Jurnalnya sudah nanti biar di-share. Nah, di sini ada sebuah penelitian yang sangat menarik saya kira. Penelitiannya tahun 2006. Hubungan tentang rasa cinta dan nyeri. Nah, khusus lagi ini nyeri ya. Jadi ada sebuah penelitian gini Mas Jawair. Ada 3 kelompok nih. 3 kelompok orang, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Ingat ya, A, B, C. Yang semua ini 3-3-nya, kelompok A, kelompok B, kelompok C itu distimulasi dengan kejut listrik. Jadi kayak
kasarannya disetrum. Ya tentu setrumnya nggak disetrum sampai ini ya. Tekanan tinggi enggak ya? Ya setrum yang mengagetkan itu. Iya. Nah, bukan setrum. Ya, nanti lebih jernasnya bisa dibaca di jurnalnya. Nah, jadi tiganya kelompok A, kelompok B, kelompok C itu diberi stimulasi kejut listrik ya, atau rasa nyeri lah itu. Nah, bedanya gini, yang kelompok A ini dia tidak ada fenomena cinta. Jadi dia dibiarkan aja, jadi disuruh diteliti, ya sudah dikejut listrik tanpa ada tambahan apapun. Yang kelompok B itu disuruh berpegangan tangan dengan orang yang dia tidak kenal. Atau tidak ada hubungan cinta lah sebelumnya ya. Nggak ada hubungan cinta sebelumnya. Lalu yang kelompok C itu disuruh berpegangan tangan dengan orang yang sangat dicintai. Ya. Yang sangat dicintai. Jadi yang A tidak berpegangan tangan dengan siapapun ya. Yang B berpegangan tangan dengan yang orang acak mungkin ya, random acak, ya. random, orangnya nggak dikenal. Nah. Kelompok C berpegangan tangan dengan orang yang sangat dicintai. Lalu hasilnya begini. Ini hasilnya. Nanti teman-teman sekali lagi bisa lihat di jurnalnya. Kalau mau kepengen masuk iya kata Pak Mustamir gitu. Nah, nanti silahkan dibuka jurnalnya. Nah, hasilnya yang A ini rasa sakitnya tinggi banget. Level rasa sakitnya tinggi. Yang B rendah, yang C makin rendah rasa sakitnya. Jadi di situ lalu disimpulkan gini Mas Jawair. Jadi rupanya rasa cinta yang muncul itu mengurangi fenomena rasa sakit. Kan kejutnya sama, terapi kejutnya sama, mungkin beberapa ampere sama ya, 2 ampere atau berapa saya tentu saya nggak paham. Nah tapi yang jelas dengan stimulasi yang sama, ternyata orang memiliki respon sakit yang berbeda tergantung suasana batin. Nah uniknya lagi, jadi gini, yang A ini kan waktu di stimulasi kejut listrik kan dia nggak ada hubungan cinta dengan siapapun ya. Nah yang B dia berpegangan tangan, lupanya berpegangan tangan pun walaupun tidak dengan yang dikenal, dengan orang yang tidak kita kenal, mengurangi rasa sakit. Artinya kebaikan kita kepada orang lain atau rasa percaya kita, rasa kalau ketemu sama orang kan kita kadang-kadang banyaknya curiga ya, banyaknya nah ini enggak. Jadi berpegangan tangan lalu muncul rasa oh saya tidak sendirian. Nah, saya ada teman saya gitu. Walaupun temennya ini baru ketemu istilahnya. Tapi ternyata itu pun sudah mengulangi rasa sakit. Nah, lalu dalam penelitian ini diperdalam lagi di yang C tadi, Mas. Yang C tadi kan disuruh berpegangan tangan dengan orang yang dia cintai. Nah, ternyata semakin cintanya mendalam, rasa sakitnya semakin berkurang. Ya. Jadi makanya Mas Jawair, orang itu kalau setiap hari mengeluh hidupnya susah, rasa sakit, saya kok sakit terus, badannya nggak enak. Ini salah satu penyebabnya mungkin kurang cinta. Nah ini saya garis bawahi salah satu penyebabnya. Salah satu penyebab. Nah jadi itu perlu kita lalu muhasabah diri ya. Jangan-jangan kita ini hidup itu memang nir cinta, nggak ada cinta, lalu kita jadi apa-apa jadi rasanya nggak enak. Nah itu sebenarnya ini kan pembuktian di laboratorium ya, pembuktian secara saintifik ya. Tapi sebenarnya secara empiris ya, kalau kita lihat di masyarakat itu kelihatan betul. Mereka-mereka yang hidupnya penuh cinta, kalau setiap hari nggak punya capek Mas. Iya kayak semangat Pol gitu. Iya semangat. Capek sih. Kalau gini lah, misalnya Mas Jawahir nih. Aduh. Nah ini contoh di kampus. Ya. Ini contoh di kampus. Ini cinta yang dalam tanda petik cinta ecek-ecek ya. Maksudnya cinta kepada lawan jenis lah ya. Walaupun itu kan ada cinta nanti kan level-levelan. Nah ini bahas cinta yang itu aja coba. Mas Jawahir misalnya dari Pudak Payung Semarang sampai ke Winwali Songo berapa jam Mas? Naik motor. Kalau lewat Semarang bawah sampai hampir sejam. Ya 1 jam ya. Coba kalau Mas Jawahir itu karena rindu sama seseorang yang ada di kampus ya. 1 jam berjalan naik motor mungkin dalam suasana macet, lelahnya nggak ada. Iya sih, lalu udah sampai. Karena apa? Karena di situ ada motivasi cinta. Jadi capek berkurang, lelah berkurang. Coba kalau Mas Jawahir ini di kampus itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang dicintai, atau bahkan kebalikan di kampus itu banyak yang dibenci.
mungkin cuma berjalan dari sini nih, dari Sampangan ke kampus yang jaraknya setengah dari rumah Mas Jawair ke kampus. Itu mungkin Mas Jawair masa lelahnya 2 kali lipat. Nong kampus terus bosen aku. Kan gitu ya. Karena apa? Nggak ada rasa cinta. Nggak ada rasa cinta di dalam hati. Nah, itu bisa dibuktikan oleh semua orang. Nah, coba para pemirsa tasawuf Indonesia, coba dibuktikan ya. Nah, kalau saya itu paling seneng itu memberi contoh itu para ibu, Mas. Ibu-ibu itu kan ya pasti penuh cinta kepada anaknya ya. Misalnya punya adik bayi ya, punya adik bayi di rumah. Oh, semalaman tidurnya nggak teratur, Mas. Kalau secara kedokteran itu tidurnya jelek, secara kualitas ya. Kan melek-melek. Bayinya nangis harus gendong, nanti kan harus menyusui, nanti bangun kalau bayinya nangis nanti. Tapi mengapa ibu-ibu itu ya tetap sehat? Atau bahkan kalau ditanya lelah nggak, ya nggak lelah. Mengapa ya? Karena di situ ada cinta. Makanya saya selalu bilang cinta itu melampaui rasa sakit. Nah, itu obat paling penting. Nah, kalau di tasawuf saya sering ulang-ulang semua tunduk dalam singgasana cinta. Nah, itu tinggal ingat betul ya, premis semacam itu. Nah, sehingga dari situ itu Mas Jawair. Kalau kita ini kok hidup ini rasanya kok lelah, capek, sakit-sakitan ya. Sedikit kena angin dikit masuk angin. Kena apa sedikit capek, terus badan greges semua. Apa kerja sedikit atau melakukan aktivitas sedikit lelah. Salah satu yang harus kita muhasabai, jangan-jangan hati kita memang nir cinta, nggak ada cinta. Jangan-jangan begitu loh ya. Loveless. Gitu ya bahasa Inggrisnya. Jangan-jangan loveless itu. Jadi jangan-jangan nggak ada cinta. Nah, sehingga apa-apa jadi capek. Nah, tapi kalau atau gini, Mas Jawair kalau lihat Mas Jawair kan punya hobi ya. Misalnya hobi utak-utak komputer atau utak-utak HP gitu. Itu waktu 1 jam kayak sebentar sekali, nggak ada lelahnya. Coba disuruh orang tuanya. Mas Jawair coba nyambel ya. Nyambel itu cuma nyambel aja di dapur itu ya nggak butuh waktu lama, 20 menit itu males, capek. Disuruh lagi sekarang umbah-umbah nyuci. Capek nah gitu. Mengapa? Karena memang yang aktivitas yang dilakukan itu bukan aktivitas yang dicintai. Maka selalu kalau di dalam sufi, bahasa paling penting di dalam sufi itu rahmat ya, bahasa cinta. Karena misalnya kalau kita mau melakukan segala hal kan Bismillahirrahmanirrahim kan, yang disebutkan Allah Sang Maha Cinta. Nah, ini loh Mas Jawair, yang kita sebut tadi bahwa semua akan tunduk di dalam singgasana cinta, dan cinta itu adalah obat paling penting di dalam, bukan hanya obat psikologis, obat fisik. Ya, coba teman-teman kalau pas lelah lalu didatangi kekasih lelah. Ini sering ya. Misalnya ini Mas Jawair gayanya sih capek. Misalnya kalau saya yang nyuruh Mas Jawair, antar aku kan Johar yuk. Wah, saya capek. Nanti ya gitu kan. Iya, karena kan misalnya kan nggak ada hubungan cinta. Coba kalau yang datang kekasihnya, Mas, antar ke Johar dong. Mas Jawair itu capeknya langsung hilang. Oke, siap gas. Gitu ya. Karena apa ya? Karena di situ sudah ada suasana cinta. Makanya cinta itu energi. Cinta itu menghidupkan. Sehingga saya selalu bilang, kalau kamu mencintai seseorang kok hidupmu nggak jadi produktif, nggak jadi lebih produktif, itu cinta palsu. Toxic relationship. Itu yang itu ya, kalau teman dibahas itu. Toxic relationship. Jadi itu hubungan, sepertinya itu hubungan cinta, tapi sebenarnya hubungan kebencian tuh Mas. Aduh. Iya benar, karena sebenarnya cinta sama kebencian itu dekat sekali. Dekat sekali. Makanya saya selalu bertanya, siapa orang yang paling kamu benci? Ya orang yang paling dia cintai. Misalnya contoh, Mas Jawair kalau yang membohongi Mas Jawair, misalnya orang lain gitu, misalnya Mas Dika bohong sama Mas Jawair, Jawa besok dolan yuk ning Jeporo gitu. Nah, terus nggak jadi, Mas Jawair dia marah sih, tapi marahnya nggak berlebihan. Coba kalau yang ngapusi kekasih, sayang, besok kita main ke Jogja misalnya, terus nggak jadi, sakitnya luar biasa Mas. Kenapa nggak jadi? Nah, jadi orang yang paling menyakitkan kita, paling mudah menyakiti kita itu orang yang paling kita cintai dalam tanda petik. Nah, makanya itulah yang saya sebut sebagai cinta-cinta yang ilusi itu kayak gitu. Nah, makanya kita harus mengupgrade kualitas cinta.
Jadi kalau cinta kita seperti tadi, kita merasa mencintai kok jadi nggak produktif ya. Misalnya Mas Jawir itu mencintai seseorang, kuliah jadi males karena memikirkan merasakan cinta. Apa-apa jadi males, jadi tidak produktif. Itu pasti bukan cinta, pasti. Karena cinta itu selalu menghidupkan. Cinta itu menghidupkan. Nah, cinta itu menghidupkan, memberi energi baru, menambah level kekuatan ya, baik kekuatan fisik maupun non fisik ya. Bukan hanya kekuatan fisik, bukan hanya kekuatan psikologis, kekuatan fisik. Ibu-ibu itu kalau dilihat secara nalar biasa ya, capeknya luar biasa loh. Bangun tidur sudah habis sholat subuh, masak, nyuci, siang nyetrika, sore ngurus anak, sampai malam itu. Capeknya luar biasa kalau dihitung. Misalnya ada orang ngitung ini loh energi yang keluar. Misalnya ada hitungan alat ngitung gitu. Itu para ibu itu begitu luar biasa capeknya sebenarnya. Tapi kalau ditanya ya nggak capek. Ya karena itu dijalani dengan cinta. Makanya orang itu kalau mencintai Mas Jawir itu akan muncul hormon-hormon penghilang rasa sakit memang. Ya. Jadi ada hormon namanya endorfin. Ya. Hormon endorfin itu hormon yang akan mengurangi rasa sakit. Ya, jadi membuat rasa sakit itu berkurang. Kayak obat penghilang rasa sakit, tapi ini alamiah. Ya. Dia tidak mengganggu, tidak menyebabkan problem-problem efek samping yang lain. Beda dengan Mas Jawir kalau minum obat penghilang rasa sakit, ya tentu kalau overdosis akan menimbulkan efek-efek samping yang mungkin bisa sangat tidak baik bagi tubuh kita ya. Tapi kalau itu munculnya dari cinta, endorfin itu, kalau munculnya dari cinta itu luar biasa. Nah itu, jadi kalau orang pas mencintai itu hormon-hormon kebahagiaannya itu akan meningkat. Misalnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon kalau untuk perempuan ini paling terkenal di perempuan ibu-ibu menyusui, Mas. Jadi hormon oksitosin itu membuat air susu ibu itu jadi banyak. Jadi mengapa seorang ibu itu yang memicu keluarnya air susunya itu salah satunya dekapan dari putranya atau dari bayinya. Itu akan mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, bukan hanya ibu-ibu, semua orang itu punya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu membuat kita merasa mesra dengan seseorang, membuat orang percaya diri. Itu hormon oksitosin. Jadi Mas Jawir kalau hidup penuh cinta, gak ono minder, Mas. Ya ada minder-minder yang biasa gitu. Tapi kalau kita ini hidupnya penuh cinta itu, hidup itu jadi begitu bermakna ya. Nah, sehingga saya itu memiliki usulan gini. Ini usulan saya kepada masyarakat ya. Ya kepada masyarakat, kepada dunia pendidikan, kepada dunia apapun, dunia kesehatan. Yang paling penting diajarkan kepada generasi kita itu pelajaran cinta. Bukan pelajaran ilmu pengetahuan. Ya nyun saya bukan ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPA, ada IPS atau sekarang IPAS nyebutnya. Ada pelajaran macam-macam, itu semua penting, tentu saja itu baik. Tetapi ada satu pelajaran yang paling penting, karena kalau ini nggak ada, kalau cinta ini nggak ada, seluruh pelajaran jadi malapetaka. Ya, jadi kalau anak pintar matematika, pintar IPA, pintar IPS, selalu dia jadi ilmuwan. Kalau nggak ada cinta, ya bahaya. Nanti ilmunya digunakan tanpa landasan-landasan kemanusiaan. Nanti orangnya jadi egois. Wong pintar egois kan bahaya. Kalau orang bodoh yang egois, mungkin bahayanya ya hanya kecil saja ya. Tetapi kalau yang egois itu orang pintar ya bisa berbahaya. Atau dia jadi penguasa misalnya. Penguasa yang nircinta, yang tidak ada, atau loveless tadi. Penguasa yang nggak ada cintanya, padahal dia memegang senjata. Itu merusaknya luar biasa tanpa cinta. Jadi saya itu berpesan betul ya pada diri saya sendiri dan kepada pendengar ya, pada para pemirsa. Pelajaran paling penting itu pelajaran cinta. Baru nanti setelah itu matematika jadi bermanfaat, IPA jadi bermanfaat, IPS jadi bermanfaat, seni jadi bermanfaat, filsafat jadi bermanfaat. Tapi kalau nggak ada itu ya nggak ada manfaatnya. Nah itu ya, jadi ketika seseorang mencintai, maka hormon-hormon kebahagiaan itu akan meningkat. Misalnya dopamin. Nah, dopamin itu membuat
orang itu merasa termotivasi, Mas. Hmm. Ya. Merasa termotivasi. Jadi kalau Mas Jawahir itu kurang motivasi, ya itu mungkin kurang cinta itu. Hmm. Jadi hidup itu kok kayaknya nggak ada motivasinya ya, wah kayak males-malesan. Ya memang kurang cinta. Ya, coba Mas Jawahir kalau mencintai suatu mata kuliah ya, mencintai, itu Mas Jawahir bisa jadi pinter, Mas. Iya, sebodoh apa namanya, sesulit apapun sebuah pelajaran, jika itu didasari oleh rasa cinta, itu jadi nggak sulit. Nah, itu jadi nggak sulit. Tapi semudah apapun kalau Mas Jawahir nggak suka, wah ya sudah ya nggak bisa mencintai. Lalu nanti ada hormon namanya hormon serotonin. Hormon serotonin itu keseimbangan emosi. Kalau hormon serotoninnya kurang itu jadi moody orangnya. Kemudian ya. Moody itu ya karena moodnya berubah-ubah. Mangkel tiba-tiba seneng, tiba-tiba mangkel, itu moody. Dan itu terjadi karena hormon serotonin yang kurang. Nah, jadi bagaimana meningkatkan hormon serotonin? Dengan menghadirkan cinta. Nah, sehingga dalam agama kita selalu dibimbing ya Mas Jawahir ya, selalu dibimbing untuk melakukan semua hal karena cinta. Arep mangan, mau makan bismillahirrahmanirrahim, menyebut Allah yang maha cinta. Mau bekerja bismillahirrahmanirrahim, mau membaca buku bismillahirrahmanirrahim, mau tidur bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ajaran di dalam agama, jangan hanya diajarkan secara teksnya saja, tekstual, tetapi harus memang dihayati betul. Nah, kadang-kadang kan sekarang itu kan gini ya, orang itu belajar mencintai itu bukan belajar membaca doa bukan untuk mencintai. Ya hanya pantas-pantesan atau nek wis maca wis marem gitu. Ya tentu itu membaca sudah bagus ya, sudah bagus. Tetapi harus ada penghayatan yang lebih dalam. Nah, jadi gitu ya. Betapa luar biasanya efek mencintai itu. Maka ini hal yang yang sangat penting, mungkin inti dari pembelajaran atau podcast kita ya, bahwa saat kamu sakit, gampang sakit, saat kamu gampang lelah, saat kamu gampang gelisah, saat kamu gampang capek, coba muhasabah, menghayati diri, jangan-jangan memang kita ini kurang cinta. Nah, karena itu tadi Mas, sifat dari cinta itu menghidupkan. Cinta itu menghidupkan, memberi semangat, itu sifatnya. Jadi kalau teman-teman merasa mencintai seseorang tapi males-malesan, itu cinta palsu, pasti palsu itu. Jadi karena cinta itu selalu membuat orang semangat, gitu. Selalu membuat orang itu aktif, ya, selalu menggerakkan, dia tidak mematikan, tidak menjumutkan ya. Jumut itu beku gitu. Nah, itu saya sering ditanya gini Mas Jawahir sama anak-anak muda yang menjelang menikah. Dia selalu bertanya begini, Ustadz, saya ini mencintai seseorang, cocok nggak dia buat saya? Jawaban saya sederhana. Saat kamu mengingatnya, apa yang terjadi? Kalau kamu mengingatnya lalu muncul gelisah, ketakutan, jangan-jangan saya ditinggalkan, jangan-jangan saya dikhianati, palsu cintanya. Kalau masih begitu loh Mas. Nah itu loh, ini tips ya, yang jarang orang tahu. Jadi tips cara membedakan cinta yang benar dan cinta yang tidak benar ini. Nah, pada waktu kamu mengingatnya, yang muncul apa? Jadi kalau ada orang merasa mencintai seseorang, tetapi dia munculnya takut dikhianati. Jangan-jangan dia selingkuh. Lalu yang muncul dadanya nggak enak rasanya, dadanya sesak. Lalu yang muncul ketakutan, atau bahkan yang muncul kemarahan. Cinta palsu. Tetapi kalau kamu mencintai seseorang, lalu yang muncul adalah semangat hidup, lalu yang muncul adalah kepercayaan, lalu yang muncul adalah produktivitas, bener cintanya. Berarti kamu benar-benar mencintainya. Tapi kalau nggak gitu, berarti cintamu palsu. Aduh. Ya saya kira gitu Mas. Baik, teman-teman sobat dimanapun Anda berada, semoga cinta ini bisa kita terapkan secara tulus ya, Bah. Iya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas tentang toxic relationship. Iya, jika ada yang setuju silakan tulis komen aja. Iya. Nanti kita akan bahas hubungan yang baik, yang nggak toksik lah. Ya. Baik, terima kasih.
sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus tonton video-video kami yang lainnya agar menjadi lebih bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.